Selamat berjumpa lagi di channel Petrus Mediaku. Bagaimana kabarnya? Harapannya semua dalam keadaan yang sehat, tak kurang suatu apapun. Hari ini kita akan belajar tentang religiusitas dengan tema manusia jatuh dalam dosa. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa, dengan akal budi, pikiran, hati, dan kemauan agar dia menyadari dirinya sendiri. Selain itu, dia diberi kebebasan untuk mengatur hidupnya. Dengan kebebasannya, orang mencari pemenuhan kerinduan akan kebahagiaan. Dalam pencarian ini, dia dapat menemukan kebahagiaan sejati dalam hidupnya, atau bisa juga keliru dalam upaya pemenuhannya. Kekeliruan inilah yang menjadikan orang jatuh ke dalam dosa. Dosa adalah perbuatan, perkataan, dan pikiran jahat yang merugikan diri sendiri dan sesama, serta melawan Tuhan dengan menolak kasih-Nya. Dia memilih berada di luar kehendak Tuhan, melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak-Nya. Perbuatan dosa ini dapat dilakukan dengan sengaja, tahu, dan mau. Proses jatuhnya orang dalam dosa biasanya dimulai dari hal-hal yang berkaitan dengan indera. Panca indera dapat menjadi pintu masuk dosa. Misalnya, ketika melihat uang ratusan ribu, lantas muncul niat untuk mengambilnya. Atau contoh lain misalnya, karena mencium bau buah durian yang menyengat hidungnya, dapat mendorong orang untuk mencurinya. Dari apa yang ditangkap panca indera, muncul pikiran-pikiran imajiner, pertimbangan-pertimbangan yang tidak lagi objektif. Akhirnya, mendorong orang memilih untuk jahat. Hidupnya, baik kata-kata, sikap, maupun tingkah lakunya cenderung pada hal-hal yang jahat yang menyebabkan dosa. Orang menjadi lumpuh, buta, bisu, tuli, bahkan mati untuk berbuat kebaikan, kebenaran, keadilan, persaudaraan, dan kasih. Semuanya itu dikarenakan oleh kelemahan, kerapuhan, dan kesalahan orang itu sendiri, sehingga menimbulkan dosa. Antara lain, sombong, iri hati, marah, tamak, kikir, dan malas. Inilah akar penyebab dosa. Oleh karena kejahatannya, baik yang bersifat berat maupun ringan, orang mendapati dirinya tidak ideal lagi. Realita kehidupnya tidak sebaik yang diidamkannya. Pengalaman jatuh dalam dosa ternyata menimbulkan rasa bersalah, pahit, gelisah, malu, dan takut. Dosa mengakibatkan penderitaan, terasing dari dirinya sendiri, atau bahkan membenci dirinya sendiri yang telah berbuat hina, rendah, memalukan, dan sebagainya. Terasing dari sesama dan hubungannya dengan sesama rusak, renggang, bahkan putus. Hubungannya dengan alam tak lagi harmonis. Semua ini dikarenakan oleh hubungannya dengan Tuhan telah rusak. Dengan kata lain,
Dosa menimpa inti pribadi orang karena telah menghancurkan hubungan dengan diri sendiri, sesama, alam, dan Tuhan yang telah menciptakannya. Nah, orang beriman perlu menyadari bahwa Tuhan selalu menghendaki agar orang yang berbuat jahat dapat kembali berbuat baik dan tidak berbuat jahat lagi. Tuhan tidak menghendaki orang jatuh ke dalam dosa, tetapi berkehendak untuk menjadikan orang hidup baik dan bahagia. Nah, pada kesempatan ini ada sebuah cerita. Cerita ini judulnya adalah Dosa-dosa Kecil. Perhatikan cerita berikut. Ada dua orang pendosa mengunjungi seorang yang saleh dan meminta nasihat. "Kami telah melakukan kesalahan," kata mereka, "dan suara hati kami terganggu. Apa yang harus kami lakukan agar diampuni? Katakanlah kepadaku, perbuatan-perbuatan salah mana yang telah kamu lakukan, anak-anakku?" kata orang tua itu. Pria pertama berkata, "Saya melakukan suatu dosa berat dan mematikan." Pria yang kedua berkata, "Saya telah melakukan beberapa dosa ringan yang tidak perlu dicemaskan." "Baik," kata orang saleh itu, "pergilah dan bawalah kepadaku sebuah batu untuk setiap dosa." Pria pertama kembali dengan memikul sebuah batu yang amat besar. Pria kedua dengan senang membawa satu tas berisi batu-batu kecil. Kata orang tua itu, "Sekarang, pergilah dan kembalikan semua ke tempat di mana kamu telah menemukannya." Pria pertama mengangkat batu itu dan memikulnya kembali ke tempat di mana ia telah mengambilnya. Pria kedua tidak dapat mengingat lagi tempat dari setengah jumlah batu yang diambilnya. Maka ia menyerah saja dan membiarkan batu-batu itu di dalam tasnya. Katanya, "Pekerjaan ini terlalu sulit." "Dosa itu seperti batu-batu itu," kata orang tua itu. "Jika seseorang melakukan suatu dosa berat, hal itu seperti sebuah batu besar dalam suara hatinya. Tetapi dengan penyesalan yang sejati, kesalahan itu akan diampuni seluruhnya." Tetapi pria yang terus-menerus melakukan dosa-dosa ringan dan ia tahu hal itu salah, akan semakin membekukan suara hatinya, dan ia tidak menyesali sedikit pun. Maka ia tetap sebagai seorang pendosa. Maka ketahuilah, anak-anakku, saran orang saleh itu adalah sama pentingnya untuk menolak dosa-dosa ringan seperti menolak dosa-dosa berat. Demikian cerita tentang dosa-dosa kecil. Untuk mendalami apa yang sudah saya utarakan tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa arti dosa berdasarkan cerita tersebut? 2. Pernahkah kamu berbuat dosa? Bagaimana prosesnya kamu bisa berbuat dosa? Nah, 2 pertanyaan itu silakan kalian jawab
Jika kalian mengalami kesulitan, silahkan kalian ulang lagi video pembelajaran pada kesempatan ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk berkomentar di kolom komentar video tersebut. Terima kasih.